Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, saatnya kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Baroy dengan tema harta paling berharga yaitu anak. Sebelum beliau berceramah, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kelurahan Daya Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan 7 jenazah bayi yang tersimpan di dalam kotak makan. Penemuan 7 jenazah bayi berawal dari pemilik kos yang curiga akan bau menyengat dari kardus yang berada di depan pintu kamar penghuni kos. Pemilik kos lantas melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW dan aparat kepolisian setempat. Setelah diperiksa, warga pun terkejut bahwa bau menyengat berasal dari 7 jenazah bayi yang tersimpan di dalam kotak makan. Kayaknya 3 box toh, yang di atas itu kayaknya enggak tahu apa isinya di dalam karena memang itu bau. Bau sekali. Jadi yang kedua itu dibongkar anunya, tapi kan dari itu bilang apa isinya toh di dalam, jadi terpaksa dibongkar, ternyata itu mie bayi. Bayi isinya. Iya, karena ada rambutnya toh, ada rambut, ada batu kepalanya. Oh begitu. Iya. Berapa banyak bayi kita lihat itu? Ya. Di satu box itu berapa banyak? 1 Ji. Pemilik kotak makan yang berisikan 7 jenazah bayi diketahui milik seorang mahasiswi perguruan tinggi ilmu kesehatan asal Kabupaten Tanah Toraja. Temuan 7 jenazah dalam kotak makan diduga berkaitan dengan praktek aborsi ilegal. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Khaliqu kulli syai'in fil alimi la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semuanya? Ustadz Abe sehat Ustadz? Masya Allah sehat. Alhamdulillah. Ibu masih semangat? Semangat. Bapak masih semangat? Cuma agak-agak ngantuk ya. Kecipir si buah katuk. Cakep. Pak Haji bawa buntelan. Cakep. Pikir-pikir emang mata agak ngantuk. Bikin kopi yang kentelan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak adalah harta yang paling berharga. Ini tema yang saat ini insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Ya insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan. Anak adalah titipan. Anak adalah amanah dari Allah. Dan anak adalah buah hati belahan jiwa. Setuju Pak? Setuju Bu? Anak adalah harta yang paling berharga. Ada harta yang dinilai, ada harta yang tak ternilai. Harta yang dinilai berbentuk terlihat oleh mata. Ini ibu empok pakai yang namanya cincin, pakai yang namanya emas, memiliki nilai enggak? Memiliki nilai. Berharga tidak? Berharga. Anak terlihat oleh mata, nampak senyumnya, nampak ketika nangisnya. Luar biasa ternilai, tapi sulit untuk diberikan nominal harga. Betul apa benar? Maka sepakat, ketika anak adalah amanah dari Allah, ketika anak adalah titipan dari Allah, bahkan anak adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Bapak pulang kerja dari kantor lelah, letih, leseh, lunglai, lemes, apalagi Pak? Lusuh, loyo,
Semuanya udah terasa. Tapi ketika kita pulang sampai ke rumah, anak kita penuh dengan senyuman ayah, bapak, ibu. Rasa-rasanya rasa lelah itu terobati dengan bitorfatil ain, sekejap mata, karena ada buah hati kita yang menyambut. Betul? Alhamdulillah. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Miris ketika saat ini Allah memberikan amanah yang terindah. Namun dengan sekejap mata mengikuti nafsu, mengikuti hawa dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya terhempaskan nyawanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ketika anak adalah harta yang paling berharga. Termasuk di dalamnya keluarga. Maka anak itu adalah titipan. Anak itu adalah amanah. Mbok ya, yang namanya amanah mesti dan perlu kita jaga dan kita rawat. Betul? Ibu saja punya perhiasan, itu tempatnya tidak di sembarang tempat. Pasti diposisikan pada tempat yang teristimewa. Apalagi anak. Yang kadang-kadang walaupun kita setiap hari dibikin kesel anak sama anak. Bener Pok? Kadang-kadang dibikin kesel sama suami juga. Tapi mbok yang namanya belahan hati, buah jiwa. Bagaimanapun ceritanya, kehidupan dinamika saat ini dan waktu-waktu yang akan datang, ini menjadi pengobat bagi kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya hati iNews TV dimanapun berada. Maka oleh karena itu Allah menyampaikan dengan kalimat yang indah dalam Al-Quran. Al-malu wal banun, harta dan anak adalah titipan dari Allah. Maka ketika itu titipan, suatu saat titipan itu bakal diambil oleh empunya. Suatu saat titipan itu akan dikembalikan. Suatu saat titipan itu akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di Masjid Al-Isra ini, kita diberikan anak-anak yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tergantung kitanya juga Pak. Kalau kitanya soleh, maka insya Allah anak kita pun soleh. Maka saya meyakinkan, tanya kalau nggak percaya sama Ustadz Abe, kita hadir di tempat ini pun jamaah yang dirahmati Allah, kita sedang ngaji. Ngaji itu pengajian, pengajian itu harga. Ketika kita ingin mendapatkan harga di hadapan Allah, maka isi hidup kita jangan pernah lepas daripada enggak ngaji. Setuju? Kenapa? Karena kita ingin punya turunan anak-anak yang soleh. Ingin mendapatkan harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat lain Allah menyampaikan, anak itu bisa menjadi musuh bagi kita sebagai orang tua. Apa yang dimaksud anak menjadi musuh bagi kita sebagai orang tua? Manakala kita sebagai orang tua tidak mampu memanage waktu, tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anak dalam waktu kehidupannya selama 24 jam. Anak main game gak pernah kita suruh ngaji, diantepin be, Ustadz Abe. Anak main, anak gak sholat, kita antepin be. Ngerti ora? Ngerti. Diantepin be. Padahal apapun tindak tanduk anak kita, semua akan bermuara kepada kita sebagai orang tua yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayangi anak kita dalam waktunya. Sepanjang mereka belum balik, maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah,
itu menjadi pahala mengalir kepada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru kita, pemaparan yang begitu dahsyat. Dan tentunya ini bisa menjadikan kita orang-orang tua yang sayang sama anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Sepertinya dari apa yang guru sampaikan terlihat Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya kayaknya nih. Mana orangnya? Ada yang mau bertanya? Oh silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Masudi, Jamaah Masjid Al-Isra Tridaya Indah 4, Tambun Selatan. Izin bertanya Ustadz. Mangga silakan. Fenomena saat ini sering kita menyaksikan ataupun melihat berita-berita di televisi bahwa banyak orang tua yang menggugurkan anaknya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah nanti di akhirat anak dengan orang tua ini akan dipertemukan dan apakah si anak akan mengakui kedua orang tersebut dan bagaimana kondisi ketika mereka bertemu. Demikian pertanyaannya, terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan pertanyaan. Monggo Ustadz. Baik Ustadz Abai, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Allah menjawab dalam ayat Al-Quran surah Al-Mudathir. Setiap manusia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sekecil apapun. Jangankan pribadi orang lain. Di luar jasad kita. Kita sendiri akan diminta pertanggungjawabkan. Nah bagaimana dengan anak yang kita bunuh, yang kita aborsi misal. Apakah kelak akan dipertemukan? Iya. Akan dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan pengadilan Allah yang maha adil. Ketika urusan dunia tidak selesai, maka jangan pernah khawatir. Kelak sudah ada dalam file disketnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan dipertanggungjawabkan apapun perbuatan kita, sekecil apapun. Maka oleh karena itu sekali lagi itu adalah amanah. Maka jangan pernah disia-siakan dalam konteks mendidik anak-anak kita, menjaga amanah, merawat amanah agar memiliki nilai yang hebat, memiliki nilai yang baik. Kita harus PPL Ustadz Abai. Ustadz Abai harus PPL. Apa itu PPL? P yang pertama, berikan pendidikan yang terbaik untuk anak. P yang kedua, apa kira-kira Ustadz Abai P yang kedua? Apa kira-kira Bu? Apa Pak ada yang tahu Bu? Pertama pendidikan. Iya. Yang kedua adalah pergaulan yang harus dikontrol selama 24 jam. Kenapa? Bisa jadi di rumah anak kita bergaul seperti baik, bergaul seperti normal-normal saja. Tapi di luaran sama sekali tidak terkontrol. Lantas kemudian yang ketiga lingkungan yang kondusif. Sehebat apapun kita memberikan pengajaran, ketika lingkungan tidak kondusif, 85% secara psikis dan psikologis, maka anak kita akan amat sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan. Mudah-mudahan lingkungan kita adalah lingkungan yang soleh. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Guru, pertanyaan kedua, lalu bagaimana menghadapi anak yang sekarang lebih banyak ngelawan sama orang tuanya? Bagaimana sekarang ada punya anak? Kita punya anak tapi ngelawan. Tong mandi, emak belum. Bener gak? Tong jangan main handphone mulu. Emak juga gak pernah lepas kerangannya dari handphone. Bener. Jadikan pribadi kita. Ibda bin nafsik. Mulai dari diri kita. Kita sebagai orang tua juga jangan cuma sebatas pinter nyontoin. Tapi harus pandai memberikan contoh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau jawab bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Fatullah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.